Iya, sejak didirikan tahun 2017, Kopi Kenangan mengklaim telah membuka lebih dari 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia dan memiliki karyawan sebanyak 3.000 orang. Lantas seperti apa perkembangan bisnisnya di tahun ini setelah ekspansi ke FMCG dan juga bahkan membuka gerai di Malaysia? Kami akan membahasnya bersama dengan Grup CEO of Kenangan Brands, Pak Edward Tirtanata, dan juga Vice President Investment Alpha GWC, Bapak Joshua Santoso yang telah bergabung bersama kami di studio. Pak Joshua dan juga Pak Edward, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik sekali, terima kasih. Thank you for having us. Iya, dan terima kasih juga ya sudah hadir di studio ya. Mungkin saya juga ingin ke Pak Edward dulu begitu ya. Pak, ini sebetulnya kenapa memilih ekspansi tanpa jalur franchise? Atau mungkin juga boleh diceritakan dulu ya. Sebetulnya ini kalau dilihat-lihat, ini kan Kopi Kenangan ini lahir dari tahun 2017 begitu ya. Apa sih gitu yang membuat Kopi Kenangan ini demikian cemerlang begitu ya sehingga bisa expand gitu sedemikian luas sampai dengan saat ini? Oke, jadi mungkin kita waktu itu kan memulai Kopi Kenangan karena kita melihat bahwa high quality coffee dengan harga yang affordable itu tidak ada pada tahun 2017 gitu ya. Jadi kalau saya mau minum kopi ya ujung-ujungnya harganya sekitar 50.000 per cup, yang dimana kalau kita kali 30 hari itu sama dengan ya 1,5 juta satu setengah juta, yang dimana setengah dari UMR gitu ya. Jadi harganya tidak make sense, tapi kalau saya mau minum kopi akhirnya saya jadi kebanyakan minum kopi instan gitu ya. Nah dari situlah kita melihat bahwa ada opportunity gitu ya. Makanya kita memberikan high quality coffee, tapi kita dengan bisnis model yang grab and go, yang dimana dia by nature itu cukup kecil gitu ya. Dan dari situlah kita berhasil untuk membuat sebuah chain gitu ya, yang dimana bisa dibilang payback periodnya sangat cepat gitu ya. Makanya kenapa kita bisa ekspansi sedemikian cepatnya tanpa membutuhkan franchising gitu ya. Payback period kita kalau kita grab and go store itu kurang lebih sekitar 1 tahun atau kurang, tapi mungkin kalau outlet lebih gede itu mungkin lebih lama gitu ya. Makanya kenapa kita bisa ekspansi jauh lebih cepat dibandingkan dengan chain-chain lain gitu ya, yang non-franchise. Ya. Oke Pak Edward, lalu saya ingin ke Pak Joshua ya. Pak Joshua, kalau kita lihat ini kan sebetulnya Kopi Kenangan tadi juga saya sudah sampaikan di awal bahwa lahirnya sejak tahun 2017 begitu ya. Bahkan mungkin termasuk pionir begitu ya dari kisah kopi-kopi lokal begitu ya Pak Edward. Nah, muncul saat bisnis yang mungkin pada saat itu belum terlalu populer begitu ya. Bagaimana sebetulnya Anda sendiri melihat sebagai investor begitu ya? Apakah memang kopi-kopi seperti ini memang cukup diminati, ada marketnya, dan bagaimana sebetulnya bisa meyakinkan investor bahwa kopi-kopi seperti ini sebetulnya atau startup kopi seperti ini bisa sustain gitu dalam dunia bisnis? Oke, thank you Kak Shinta. Jadi sebenarnya Alpha JWC itu kita merupakan partner pertama ya untuk Kopi Kenangan di tahun 2017, dan pada saat itu, pada saat kita bertemu dengan Kopi Kenangan, output mereka tuh sebenarnya kurang dari 10 gerai. Nah, pada saat itu tuh yang kita kagum adalah mereka punya antrian tuh sangat panjang dan juga seperti yang Atos sudah bilang, payback period mereka sangat baik. Jadi pada saat awal-awal, bahkan mungkin sekarang udah kurang lebih 1 tahun, dulu itu pada saat kita bertemu dengan mereka, payback period mereka tuh sebenarnya di 4-6 bulan. Jadi pada saat awal sebelum memberikan pendanaan ini outletnya belum sampai di 10 gitu ya? Belum ada 10 Iya, belum sampai 10. Ini kita pertama kali bertemu waktu itu masih Bagaimana kurang dari caranya 10. bisa yakin akhirnya mau melakukan pendanaan? Jadi kita melihat kalau misalnya pada saat kita bertemu itu, oh memang output ini sangat baik, dan sehingga kita melihat traction ini sangat tinggi, dan ini bisnis yang gampang di skala ke depannya gitu. Jadi kita ngeliat seperti yang Edward sudah bilang, bahwa pain point-nya cukup clear, bahwa kopi itu ada yang seperti kopi Starbucks yang mungkin harga 45.000 ke atas, ataupun yang harganya kopi sachet gitu kan. Tapi yang seperti orang kantoran, mungkin seperti saya juga, saya mencari kopi yang harganya mungkin lebih ramah dengan kantong. Lebih affordable. Lebih affordable, but with a good quality. Nah itu nggak bisa dicari saat itu. Nah di sana kita ngeliat, oke ini adanya pain point yang cukup clear bagi para masyarakat. Sehingga kita memutuskan, oke ini bisnisnya clear, gampang direplika, dan payback periodnya sangat baik. Jadi even sekarang kita sudah mempunyai 800 gerai, payback periodnya 1 tahun itu masih sangat-sangat baik untuk bisnis F&B. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri begitu ya, apa sebetulnya yang membuat bisnis dari Kopi Kenangan ini bisa demikian tumbuh cepat begitu ya? Bahkan boleh dikategorikan pada masa yang sama begitu. Sebetulnya kan di tahun berikutnya ya, banyak juga kopi-kopi bermunculan yang kurang lebih serupa begitu ya. Tapi kalau kita melihat begitu sebetulnya untuk Kopi Kenangan sendiri cukup bisa sustain sampai dengan saat ini. Oke, mungkin pertama adalah produk market fit ya. Jadi kita melihat Ed dan tim ini sangat baik sekali dalam menemukan produk market fit. Kenapa? Karena tadi orang-orang seperti saya juga mencari kopi dengan good quality tapi yang ramah dengan kantong. Itu yang kita temukan dari Kopi Kenangan. Dan yang kedua adalah operational excellence yang mereka lakukan juga. Jadi mereka tuh menggunakan SOP yang sebenarnya boleh dibilang foolproof ya.
Jadi orang yang mungkin nggak perlu barista yang super expert gitu, bisa membuat kopi yang enak untuk semua orang. Dan yang ketiga itu adalah jujur aja timing. Kita bisa bayangkan kalau kopi kenangan ini berdiri mungkin 30 tahun yang lalu, di mana orang belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga untuk food aggregators atau pengiriman, mungkin kopi kenangan tidak bisa bertumbuh secepat sekarang. Bisa bertumbuh, cuma mungkin nggak secepat sekarang. Jadi itu timing juga kita merupakan hal yang sangat penting pada saat pertumbuhan kopi kenangan saat itu. Gitu. Baik, lalu saya ingin ke Pak Edward. Pak Edward, menurut Anda sendiri begitu, apa yang menarik dari bisnis kopi ini sehingga bisa menarik, boleh dibilang banyak sekali investor, Pak Edward? Oke, sebelum saya jawab, mungkin saya mau tambahin dikit ya untuk poinnya Joshua. Apa yang mungkin Joshua maksud dengan product market fit adalah bisa dibilang secara rasa kita bisa dibilang itu yang mungkin salah satu yang paling enak gitu ya di market. Jadi mungkin copycat kita mungkin 20, 30 gerai, 30, 20, 30 brand tuh ada, tapi tetap secara rasa dan kualitas product market fit kita merasa kita tuh menjadi salah satu yang terbaik gitu ya di market gitu. Nah lalu untuk kenapa, dan itu juga lah kenapa salah satu alasan banyak banget investor yang invest di kopi kenangan. Karena mereka mencoba produknya enak, mereka melihat bisnisnya, kita mau buka di Jakarta, Bekasi, Medan, Bogor, Sidoarjo, itu jalan semua gitu ya. Jadi yang namanya investor, mereka itu tidak melihat hari ini saja, terutama untuk VC gitu ya, atau early stage investor. Mereka melihat 5-10 tahun ke depan. Kalau mereka yakin kopi kenangan itu bisa dibuka di Sidoarjo, Medan, dan di luar Jakarta, kenapa nggak tentunya growth itu terjamin gitu ya. Dan bahkan waktu itu mereka belum underwrite international expansion, yang dimana mereka cuma bilang, oh ini mungkin kopi kenangan cuma bisa di Indonesia dan nggak apa-apa. Tapi sekarang kita sudah membuktikan bahwa kita bahkan bisa keluar dari Indonesia, yang dimana gerai kita di Malaysia itu mungkin bisa dibilang jauh lebih profitable daripada di Indonesia gitu. Baik, kalau gitu nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai Malaysia. Tapi yang menarik buat saya nih ya, sejak awal tahun 2022 sebetulnya artinya sudah setahun lebih begitu ya untuk bisnis kopi ini berinovasi begitu dari F&B ke fast moving consumer goods. Apa alasannya ekspansi dari bisnis F&B ke tadi ya sudah disampaikan fast moving consumer goods gitu. Ini artinya merambah ke bisnis ready to drink. Oke. Jadi kita di Kopi Kenangan itu setiap tahun kita selalu melakukan Nielsen Research gitu ya, Nielsen untuk Kantar. Nah dari research tersebut kita selalu tanya gitu ya, kenapa sih lu nggak minum kopi kenangan? Karena kan kita mau tahu apa sih yang bisa kita improve gitu ya. Nah pada saat kita tanya kepada konsumen kenapa mereka nggak minum kopi kenangan, number one reason itu selalu convenience, yaitu nggak ada kopi kenangan di dekat mereka gitu ya. Sebenarnya sama juga dengan saya, jujur aja nih, saya kalau ke beberapa mall di Jakarta yang dimana lokasi kopi kenangan sedikit jauh, saya juga nggak minum kopi kenangan, jujur aja ya. Karena effortnya terlalu jauh untuk saya, dari lantai ground floor ke lantai 5 paling ujung lagi gitu, itu nggak enak gitu ya untuk mencari kopi gitu ya. Kopi itu kalau kita melihat dari research kita, top 3 reason adalah taste, price, convenience. Dan kita taste and price selalu score better than our competitor. Tapi convenience kita selalu rata-rata kalah gitu ya. Karena dua kompetitor kita biasanya selalu dapat mall lobby dan sebagainya gitu ya. Maka dari situlah kita merasa bahwa oke, kita kayaknya kan mau ekspansi ke Indonesia dengan populasi 275 juta orang, itu kayaknya sangat sulit kalau misalnya kita cuma buka gerai doang. Sebenarnya kalau kita melihat modern trade atau yang terutama Indomaret dan Alfamart, itu mereka combine tuh ada sekitar 42 ribu gitu ya. Itu saya lihat dari earning reportnya saya Roti ya, kayaknya seminggu yang lalu. Dan sekarang tuh modernnya ada 42 ribu. Jadi kalau kita ingin menjangkau customer-customer kita, jauh lebih cepat apabila kita menggunakan distribusi orang lain. Yang dimana in this case adalah Modern Trade of Indonesia, Indomaret, Alfamart, Food Hall, Trans, Mart dan sebagainya gitu ya. Dari situlah makanya kita masuk ke bisnis FMCG gitu. Oke, jadi artinya melihat peluang begitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Joshua, tapi kalau dari sisi investor sendiri, bagaimana Anda melihat begitu ya? Ini kan artinya ada sedikit langkah inovasi dari F&B ke FMCG. Betul. Kalau menurut kami sebenarnya ini adalah langkah yang sangat natural, first of all, dan juga langkah yang sangat smart menurut kami dari segi investasi ya. Kenapa? Karena apa yang Edward dan tim sudah lakukan selama 5-6 tahun ke belakang adalah membangun brand awareness. Dengan tadi Ed menyebutkan bahwa, oh dekat rumah saya ada kopi kenangan, kita jalan di mall sedikit ada kopi kenangan, itu pasti diinstil dalam otak mereka bahwa kopi kenangan itu ada di mana-mana dengan kualitas yang enak dan harga affordable. Sehingga setelah 5-6 tahun dan mereka berinovasi ke FMCG,
orang tuh langsung pada saat mereka ke Indomaret atau ke Alfamart ngeliat ada kopi kenangan nih, saya mau cobain karena dalam otak mereka sudah embedded bahwa kopi kenangan ini memiliki kualitas dan harga yang oke. Dan itu kita ngerasa juga langkah yang sangat tepat karena FMCG itu adalah bisnis yang dimana membutuhkan brand awareness sangat tinggi. Dan brand awareness juga mungkin caranya adalah meningkatkan cost ya untuk marketing segala macam. Dan tentunya mereka sudah meleverage ini dari mereka punya yang mereka sudah tempuh selama 5-6 tahun ke belakang. Jadi kita menyatakan bahwa langkah yang mereka tempuh ini merupakan langkah yang sangat tepat bagi kopi kenangan. Jadi membangun brand awareness juga masih sangat penting ya begitu ya, walaupun sebetulnya untuk bisnis kopi ini sudah berlangsung cukup lama ya. Mungkin saya actually boleh nambahkan sedikit juga, satu lagi adalah market segmentnya. Karena market segment yang fresh coffee yang selama ini mereka sudah kembangkan, itu sebenarnya marketnya kan agak berbeda dengan yang minum dengan kopi RTD tadi. Jadi yang bagusnya itu adalah mereka tuh nggak cannibalize. Kita bisa lihat dari kita punya sales selama ini dari fresh coffee itu sebenarnya nggak turun dengan kita launching RTD ini. Artinya apa? Artinya RTD ini kita sebenarnya memakan market share orang lain, bukan market share kita punya sendiri. Jadi actually kita complementary sekali gitu. Oke, saya ingin ke Pak Edward. Tapi dengan ekspansi ini ya, sebetulnya apakah ciri khas dan juga identitas dari produk bisnisnya ini masih tetap dengan konsep yang sama atau sebetulnya meluas begitu? Tadi kan kalau disampaikan oleh Pak Joshua sebetulnya ini menambah, boleh dibilang mengambil market yang lain begitu ya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita melihat Indonesia itu kan sangat besar, sangat luas, populasinya sangat besar gitu ya. Jadi selalu ada different market for different price segment dan type gitu ya. Sebagai contoh gitu ya. Pada saat tadi Joshua bilang kita launching FMCG, dia nggak turun FMCG, nggak kanibal gitu ya, karena marketnya tuh berbeda gitu ya. Begitu juga di dalam FMCG gitu ya. Kita melihat salah satu kompetitor kita di FMCG, dia punya harga 12.000, dia launching yang 7.000. Itu kalau mungkin logikanya orang, nanti yang 12.000-nya kemakan nih, marketnya yang 7.000. Tapi ternyata enggak gitu ya, karena marketnya tuh berbeda gitu ya. Makanya dari situlah kita melihat bahwa untuk kedepannya bukan saja kita ingin memperbesar existing bisnis kita, tapi kita juga ingin mendapatkan market-market lain gitu ya. Karena kita sekarang hanya menjual sekitar mungkin 5,5 sampai 6 juta cup sebulan. Sementara populasi Indonesia 270 juta gitu ya. Sangat sayang apabila kita hanya berada di market premium fresh brew saja gitu ya. Kenapa enggak kita masuk ke mid premium seperti FMCG atau bahkan more gitu ya dari sana. Baik, artinya dengan inovasi ke FMCG ini diharapkan bisa menggrab market yang lain juga begitu ya.